Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya kembali hadir menyapa Anda malam hari ini dalam dialog interaktif bersama Universitas Jenderal Sudirman. Dalam kesempatan ini bersama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman. Dan tentunya untuk Anda yang ada di rumah, siapa sih yang nggak ingin giginya putih bersih, apalagi kalau tersenyum. Nah, untuk itu saya hadirkan malam hari ini Dr. Gigi Maria Santiania Ratri, SPKG, yang sudah di malam hari ini, dan juga ada Dr. Gigi Irfan Dwiandono, SPKG. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabar? Iya. Iya, ini seperti kalau dokter Gigi memang giginya harus putih dan cantik gitu ya. Baik, ya, dan tema kita malam hari ini adalah bleaching gigi. Nah, mungkin juga di antara pemirsa di rumah sudah pernah mendengar apa itu bleaching gigi. Kalau bleaching badan mungkin sudah sering dengar ya, Dok ya. Nah, ini adalah bleaching gigi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Dokter Maria tentang tren bleaching gigi ya. Apa sih bleaching gigi itu sebenarnya? Iya, bleaching gigi itu pada prinsipnya sama ya, kayak bleaching badan, bleaching pakaian, ya karena bleaching sendiri kan artinya pemutihan ya. Jadi prinsipnya gini, kalau misalnya kita punya pakaian putih, terus pakaian itu kena noda, kotor kan, itu nggak bisa dicuci pakai deterjen, misalnya seperti itu. Habis itu gimana caranya biar kita bisa mengembalikan pakaian itu seperti warna semula. Nah, itu kita kan perlu ngasih bubuk khusus atau cairan khusus untuk memutihkan pakaiannya. Kalau misalnya kayak cairan pemutih yang dijual di pasaran kan seperti itu. Dikasih seperti itu baru bisa putih lagi. Nah, bleaching gigi juga sama seperti itu. Jadi kan gigi itu dalam perkembangannya dia kan kena noda, mungkin dia konsumsi makanan, minuman dan segala macam, dia bisa berubah warna. Kan kita awal kita tetap bisa aja. Mesti kan awal gitu kan kayak anak kecil itu pasti kan giginya putih-putih karena kan belum ternoda sama sekali gitu kan. Semakin gede, semakin lama dia semakin kuning. Jadi bleaching itu ada untuk mengembalikan warna gigi seperti semula. Seperti itu sih sebenarnya, prinsipnya seperti itu aja. Jadi namanya pemutihan. Iya, pemutihan. Lebih putih, lebih cerah, lebih terang gitu ya? Iya, lebih terang. Cuman ini dia mungkin nggak bisa, maksudnya gini, kadar putih gigi orang kan berbeda-beda. Jadi subjektif banget ya. Jadi kalau misalnya saya atau Mbak atau mungkin Dokter Irfan itu beda-beda kadar keputihannya. Jadi bleaching itu hanya mengembalikan warna gigi seperti semula awalnya. Berarti walaupun warna giginya sebenarnya udah agak coklat ke putih-putihan, itu nggak bisa yang putih banget gitu ya, Dok ya. Jadi sesuai dengan warna aslinya seperti apa ya, kayak tadi kita punya baju putih kotor di bleaching ya kembali lagi putih. Tapi kan putih ada macam-macam, ada yang benar-benar putih, ada yang putih tulang. Nah, itu baliknya ke warna semula seperti itu. Dan ini pemirsa ingat, ini adalah menggunakan bleaching khusus ya. Bukan iya. deterjen ya, Dok? Bukan. Nanti mungkin pemirsa di rumah mau nyobain sendiri nih, aduh itu banyak sekali. Nah, ini mungkin Dokter Irfan, sebenarnya penyebab perubahan warna gigi itu apa sih, Dok? Ya, penyebab perubahan warna gigi itu dibagi dua. Ada faktor ekstrinsik, ada faktor intrinsik. Kalau ekstrinsik itu penyebabnya dari luar. Contohnya karena jadi gigi itu akan timbul bercak-bercak di permukaan gigi. Itu contohnya karena misalnya biasanya pada orang yang sering merokok, itu giginya pasti ada noda-noda di giginya yang warnanya coklat kehitaman, atau kalau lebih parah lagi noda-noda itu akan berwarna hitam gitu. Kemudian yang dari luar lagi karena pola diet dari seseorang ya. Diet itu berarti makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Itu contohnya sering mengkonsumsi minum teh, itu minum kopi, itu akan malah lebih gigi itu akan lebih cepat kelihatan lebih gelap atau berubah warna itu. Kemudian makanan-makanan yang mengandung zat perwarna itu akan gigi akan menjadi lebih cepat berubah warna seperti itu. Dan kemudian itu faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu dari dalam giginya sendiri. Itu contohnya karena trauma. Jadi kalau pasien punya riwayat jatuh, itu akan giginya berubah warna. Kemudian karena konsumsi obat-obatan, itu juga bisa, obat-obat tertentu bisa menyebabkan perubahan warna gigi. Kemudian karena konsumsi fluor yang berlebihan, itu akan menyebabkan fluorosis, yang mana akan
gigi timbul bercak-bercak putih di gigi. Seperti itu. Oke, jadi banyak sekali penyebabnya. Penyebabnya ya dok ya. Nah, mungkin ada gambarnya ya dok, bisa kita lihat di sini. Itu adalah penyebab warna perubahan gigi. Mungkin bisa ditampilkan di layar kaca. Nah, ini apa nih dok? Ini giginya berubah warna, yang gigi sebelah kiri atas, gigi depan itu menandakan giginya sudah non vital, sudah mati. Itu kemungkinan karena beda ya warnanya dengan yang iya, lain. gelap. Jadi itu punya riwayat trauma, jatuh, terbentur. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam pulpa itu akan menyebar ke permukaan gigi sehingga menimbulkan pewarnaan kegelapan pada permukaan gigi. Ini. Ya. Ada lagi mungkin? Iya, ada. Ada lagi mas, mungkin bisa ditampilkan. Dan ini mungkin juga nah ini karena pengaruh konsumsi obat-obatan. Ini salah satunya obat tetrasiklin, sehingga menimbulkan kayak garis gelap itu. Nah itu. Tapi bisa di bleaching ya dok? Kalau untuk kasus yang parah ini dan terlihat garis ini sangat sulit untuk kembali ke warna semula karena dia faktor intrinsik ya dari dalam. Seperti itu. Iya, jadi kalau faktor intrinsik itu lebih susah. Lebih susah. Ya. Gitu. Ada lagi mungkin, silakan. Nah ini yang saya bilang karena konsumsi fluor yang berlebihan, fluorosis, maka di gigi itu akan timbul bercak-bercak putih, yang mana ini juga tidak bisa sangat sulit diputihkan dengan bahan bleaching, gitu, karena dari dalam. Seperti itu. Dari dalam, jadi mungkin lebih dan susah. juga ini kalau gigi fluorosis ini gigi cenderung rapuh, jadi kalau di bahan bleaching malah pasien akan menjadi lebih sensitif. Seperti itu. Ya, jadi selain mungkin bisa konsultasi dulu ke dokter ya dok. Iya. jadi Semua nggak langsung ini perawat, saya pengen putih nih giginya nih dok. Iya. Bagaimanapun caranya gitu. Ya, semua perawatan bleaching harus dalam pengawasan dokter. Oke, Gitu. jadi tidak bisa sembarangan ya Iya. dok ya. Oke, dan pemirsa buat yang mau bertanya-tanya nanti juga kita buka interaktif di 6577 020. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya, tapi nanti. Dan sekarang ke dokter Maria dulu nih dok. Bagaimana sih cara memutihkan gigi nih dok? Jadi cara memutihkan gigi itu garis besarnya mungkin ada dua ya. Yang pertama mungkin secara alami, maksudnya oleh pasien sendiri, oleh orang itu sendiri, jadi tanpa intervensi dokter gigi. Yang kedua mungkin dengan intervensi dokter gigi. Nah, secara alami tentunya ya ada beberapa sih kita bisa lakukan sendiri. Yang pertama itu mungkin sikat gigi teratur. Jadi sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur itu minimal. Kan juga ada orang yang saking rajinnya sikat gigi, jadi setiap pagi pas mandi sikat gigi, habis sarapan sikat gigi, habis makan siang sikat gigi, habis makan malam sikat gigi, sebelum tidur sikat gigi, itu bagus sebenarnya. Cuman mungkin ada beberapa, ada yang miss ya, ada yang salah. Jadi menurut mereka bahwa misalnya habis makan langsung sikat gigi kan berarti langsung bersih, nggak sempat ada sisa makanan yang nyelip gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu salah. Karena apa? Ketika kita makan itu kan kondisi mulut kita asam karena kan banyak kita metabolisme di dalam mulut seperti itu. Kalau misalnya kita sikat gigi, mungkin kan itu malah nanti kita apa ya, kasarnya kita jadi malah meratakan asam tersebut ke seluruh permukaan. Jadi kalau misalnya itu terus-terusan, itu nanti bisa malah bikin gigi keropos. Jadi yang paling benar adalah setelah makan itu diberi jeda 30 menit lah, tunggu mulut menyeimbangkan dulu pH-nya, jadi biar netral. Habis itu sikat gigi baru seperti itu. Kemudian mungkin ada cara lain itu seperti konsumsi, kan kita juga punya, Tuhan kan kasih makanan dan buah-buahan yang memang bantu kita buat membersihkan gigi ya, buat memutihkan secara alami. Itu ada apel, stroberi, wortel. Terus juga kalau misalnya sayuran itu kayak brokoli, selada, bayam, itu bagus untuk membantu menghilangkan noda-noda. Kan kita kan gampang banget kena plak. Plak itu kan nggak kelihatan. Betul. Nah, buah-buahan dan sayurannya itu bisa membantu kita untuk menghilangkan noda-noda seperti itu. Kemudian mungkin yang sedang tren yaitu mungkin banyak di internet itu baking soda. Kan kalau kita browsing gitu di Google gitu, baking soda memutihkan gigi itu pasti banyak sekali. Caranya seperti ini. Nah, yang saya garis bawahi di sini sebenarnya aman nggak sih kalau kita menggunakan baking soda sendiri? Mungkin kan ada yang penasaran, maksudnya sebenarnya gimana sih kalau baking soda
digunakan, yaitu saya bilang itu bisa, asal nggak terlalu sering. Mungkin batas waktunya ya mungkin paling nggak sebulan sekali aja sebenarnya sudah cukup. Caranya kumur-kumur atau Iya, gimana, jadi Dok? baking soda itu bisa dicampur. Kalau baking soda sendiri, kalau kita cuman baking soda dicampur air, terus dikasih sikat, kita sikat Oh, gitu, gitu. itu terlalu keras ya Iya. kalau menurut saya. Sementara kan kalau pasta gigi sebenarnya kayak ada merek-merek yang iklannya itu Iya. mengandung baking soda Iya. gitu. Kalau ini yang murni baking soda yang buat soda kue itu bisa kita pakai sendiri, itu dicampurkan dengan pasta gigi supaya lebih soft, lalu disikat aja ke gigi. Nanti kan kelihatan lebih bersih, itu langsung memang hasilnya langsung kelihatan. Oke. Tetapi begini, maksudnya karena baking soda itu sifatnya abrasif, jadi diusahakan jangan sampai kita ikut menyikat gusi, nanti gusinya bisa melepuh seperti itu. Apalagi kalau kita pakai baking soda murni tanpa dicampur dengan pasta gigi, itu nanti bisa melepuh. Oke, nah Terus, ini nanti Dok, kita teruskan nanti Oh, Dok. iya. Ini masih banyak yang penasaran juga. Saya juga penasaran ya. Pemirsa di rumah juga penasaran. Ini apalagi buat yang ingin giginya putih bersih, cantik tentunya, yang ganteng-ganteng juga boleh ikut bergabung di sini. Nanti kita jeda dulu, setelah break kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Baik pemirsa di rumah, saya sepertinya masih penasaran juga mengenai bleaching ini atau pemutihan gigi seperti apa. Dan tadi belum selesai nih Dok, mengenai pemutihan gigi tadi udah secara alami. Dan Iya. juga tadi juga ada yang menggunakan baking soda juga. Iya. Soda baking soda ya, bukan soda ya? Baking soda kue, natrium Kalau soda itu karbonat. yang minuman bukan? Oh, Bukan. Nah, nanti salah lagi nih pemirsa di rumah. Tapi kalau sering-sering gimana itu Dok? Iya, karena kan baking soda sendiri ya, dia kan basa kuat ya. Jadi dia abrasif. Jadi maksudnya gini, kita mau ngirit, kita pakai baking soda, kita pakai terus-terusan tanpa memperhatikan efek samping atau kandungan kimianya. Terus nanti bukannya malah memutihkan gigi, malah jadi merusak karena kan dia abrasif, dia bisa mengikis lapisan email, terus nanti jadi keropos. Bikin keropos ya, Dok? Giginya, iya. Berarti maksimal berapa kali Dok? Ya, saya sih rekomen sebulan sekali aja cukup lah. Sebulan sekali. Kalau sempat ya Dok ya? Ini mending di bleaching aja. Lah, iya. Nggak usah repot ya. Oke, nah Dokter Irwan, selain gigi diputihkan ini, ada tambahan? Maksudnya gini, tadi kan baru secara alami. Oh, iya, Itu oke. kan pemutihan gigi secara alami. Ada juga yang ini yang mau kita Oh, bahas. oke. Yang bleaching itu ya, Dok, ya? Iya, Oke. jadi kan ada yang dengan intervensi dokter gigi. Jadi ada metode pemutihan yaitu bleaching, itu dengan bahan kimia khusus. Jadi mungkin ada 3 ya kalau bleaching itu dibagi, itu ada in office, artinya ada pasien, ada dokter gigi dikerjakan di klinik karena itu konsentrasinya lumayan tinggi, jadi harus dengan pengawasan dokter. Terus juga ada namanya walking bleach, itu bleaching untuk gigi non vital. Jadi kayak tadi tuh yang Ya, ada gambar itu. Gambar tadi tadi. gambar yang gigi non vital itu nanti dia dengan walking bleach. Kemudian yang terakhir yang home bleaching itu bisa dilakukan oleh pasien sendiri, tetapi atas advice, atas instruksi dokter gigi. Itu paling buat kasus kalau misalnya pasien itu nggak terlalu kuning, tapi maksudnya masih oke lah. Jadi kan karena konsentrasinya ringan, jadi bisa dilakukan sendiri untuk indikasi yang nggak terlalu ini. Mungkin kalau tekniknya mungkin dari yang in office, dari walking bleach, dan home bleaching bisa dijelaskan oleh Dokter Irfan ya. Ya. Ya, silakan Dok. Ya, jadi in office itu kan karena dengan konsentrasi yang tinggi menggunakan bahan hidrogen peroksida 40%, itu harus dilakukan di tempat praktek. Oke. Dan itu bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Kemudian walking bleach, jadi sama juga dilakukan oleh dokter gigi di tempat praktek, cuman pasien nanti akan dievaluasi selama 5-7 hari. Nanti kalau
derajat perubahan warnanya masih kurang, akan diaplikasikan bahan bleaching lagi. Kemudian untuk yang at home, bleaching at home, jadi pasien pertama tetap datang ke tempat praktek, kemudian diajari oleh dokter gigi bagaimana cara pengaplikasian bahan bleaching, dan biasanya menggunakan suatu cetakan rahang yang namanya tray. Nah, itu nanti bahan bleachingnya diaplikasikan di tray itu, kemudian dipakai di mulut pasien selama 8 jam. Dan 8 jam, Dok? Iya, 8 jam. Waduh, Gitu. tidak bisa membayangkan. Konsentrasinya juga ringan, Pas 10 sampai tidur. 15%. Biasanya dilakukan Ya, pas tidur, dilakukan makanya pas pas tidur ngapa-ngapain. karena Aman ya, Dok? mulut tidak melakukan aktivitas sama sekali, seperti itu. Tertelan, Dok? Kalau tertelan, Nggak apa-apa. karena konsentrasinya ringan dan sudah diatur pabrik, selama tertelannya tidak terlalu banyak masih aman. Juga gitu. itu kan traynya itu kan dicetak tuh Ha-ha. pas banget dengan Pas garis sesuai gusi. gusi. Jadi dia nggak mungkin melebar kemana-mana sih bahan bleachingnya. Jadi kayaknya insya Makanya Allah tetap aman. diajari dulu oleh dokter gigi yang melakukan bleaching, kemudian baru pasien mempraktekkannya, seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa langsung beli, langsung pakai sendiri, pasien belum nggak tahu cara pemakaiannya. Nah, oke. Ya, gimana untuk pemirsa di rumah, apakah tertarik untuk bleaching gigi? Jadi silakan aja, mungkin atau mungkin yang mau tanya-tanya bisa telepon nanti ya di 6577020. Nah, Dok, setelah gigi diputihkan, ini bisa kembali ke warna awal lagi nggak, Dok? Bisa. Tadi yang seperti saya bilang, karena penyebab perubahan warna gigi dari faktor ekstrinsik ya, dari luar. Kalau pola diet dari orang tersebut yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang berwarna, maka itu sangat cepat kembali, itu gigi relapse ke warna awalnya tadi gitu. Kalau setiap hari konsumsi kopi, teh, atau makanan-makanan yang mengandung zat perwarna, atau contohnya kunyit juga, itu kan Oh gitu juga bisa ya? bisa memberi perwarnaan. Atau juga perokok berat itu juga akan cepat timbulnya stain-stain bercak-bercak pada gigi. Oke. Seperti itu. Dan ini saya mau balik lagi tanya tadi yang buat faktor dari dalam ya, Dok, ya, yang karena obat itu tadi itu. Iya. Itu benar-benar nggak bisa ya, Dok, ya? Pak, mungkin ada sedikit Kalau yang bisa gitu. tadi ya, kalau yang gambar tadi yang misalnya Intrinsik. tetrasiklin karena obat itu kalau misalnya memang kepengen putih, itu berarti sudah bukan bleaching lagi. Jadi sudah indikasi perawatan yang lain, itu yaitu mahkota jaket atau veneer. Jadi giginya dikecilin, diseset gitu, dikecilin, terus nanti dikasih lapisan. Lapisan itu bisa macam-macam, ada yang bahannya akrilik, ada yang porselen. Saya sih merekomendasikan yang porselen ya, karena lebih estetis dan bisa benar-benar serupa warna gigi gitu. Oke, nah sekali nih, Dok, ini mungkin untuk buat yang suka atau yang kepengen bleaching gigi, tapi kan mungkin takut juga, ini sebenarnya bleaching gigi itu ada efek sampingnya apa enggak gitu. Apa nih, Dok, efek sampingnya? Kalau efek sampingnya sendiri ya, selama itu dilakukan sesuai prosedur, itu sih nggak ada masalah ya. Cuman kan mungkin kan namanya kita manusia kan nggak luput ya dari faktor kesalahan. Mungkin gini, kalau misalnya waktu pengaplikasian bleaching itu kan konsentrasi tinggi ya, yang in office yang dilakukan oleh dokter gigi. Jadi kan itu nanti kita pasang ada semacam barrier di gusi, jadi ditutup, ada barriernya ditutup biar bahan bleaching yang kita oles di permukaan itu nggak merembes. Tetapi kan mungkin kadang-kadang kita miss itu maksudnya nggak bisa mengontrol bahwa itu benar-benar rapat. Jadi mungkin sebenarnya kita sudah lihat, oh kayaknya rapat, tapi ternyata setelah sudah diaplikasikan ternyata tetap merembes. Nah, itu yang bikin nanti bisa mengiritasi gusi. Jadi gusinya nanti bisa perih, rasanya tuh perih, terus kayak melepuh gitu karena teriritasi itu ya, karena kebocoran itu. Nah, itu nanti paling penanganannya ya disemprot air banyak-banyak sama dikasih obat seperti obat sariawan gitu. Bisa bikin gigi keropos nggak, Dok? Kalau bleaching sendiri ya asal maksudnya gini, Ya, kita buka telepon Oh, dulu, Dok, iya. ya. Ini udah nggak sabar nih pemirsa di rumah. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Dengan siapa Malam. ini, Ibu? Ya, saya mau menanyakan Dengan Ibu siapa? dari Ibu Wati Banyumas. Ibu Wati Banyumas. Silakan, Bu Wati. Saya pernah itu memakai gigi palsu. Tapi sudah lama lah, sudah 20 tahun.
Iya, Bu. kan mahkotanya sudah berubah kan. Iya. Nah itu kalau pemutihan gigi itu bagaimana ya? Iya, mungkin yang berubah warna gigi palsu atau gigi yang asli, Bu? Gigi palsu tetap kelihatan gitu lah. Oke. Kalau gigi yang asli itu masih normal gitu lah. Gigi palsu itu mahkota selubung, crown. Jadi dulu kan sudah lama, sudah 20 tahun, Iya. itu empat buah. Iya. Tapi cara pemasangannya tidak dicabut habis dulu, tapi jadi sebenarnya cuma 2, tapi kanan kiri ikut itulah, ikut Oh, iya. buat apa pegangan gitu. Iya, iya, Bu. Itu gimana itu? Aku makasih Ya, terima Ya. kasih buat Tiari di Banyumas. Jadi dia mau bleaching gigi palsunya ya, Iya, Dok ya? gigi palsu. Bisa dong. Atau mungkin Ya. gigi gini. Oke, perawatan bleaching ini dilakukan pada gigi yang sehat, gigi utuh. Jadi dan pada kasus ibu itu merupakan gigi palsu yang mana kalau sepenangkapan saya itu adalah gigi mahkota jembatan ya. Ada beberapa gigi mahkota jembatan. Nah itu ada gigi penyangga. Nah kalau itu berubah warna ya harus mengganti restorasi dari gigi jembatannya itu. Tidak bisa dengan perawatan bleaching ini. Oke, Seperti diganti aja itu. tuh giginya berarti Ya, ya, Dok, ya? diganti dengan menggunakan bahan yang dari porselen, yang mana itu relatif stabil warnanya, tidak akan berubah warna. Ya, berarti yang porselen ya, Bu? Mungkin gigi sebelumnya ini bahannya bukan dari porselen. Seperti itu. Ya, oke, Bu Wati yang ada di Banyumas, terima kasih untuk teleponnya. Silakan untuk yang lain kita tunggu di 6577020 untuk Anda yang mau bertanya-tanya mengenai gigi seperti tadi Bu Wati mengenai gigi palsu ya. Dan mungkin kalau yang di bleaching itu memang benar-benar asli gigi Gigi ya? asli, gigi sehat, tidak ada karies, tidak ada keradangan pada gingiva, dan oral hygiene-nya bagus, kebersihan mulutnya terjaga. Oke. Seperti itu. Jadi nggak semua kasus kita bleaching gitu, enggak. Ya, dan ini pertanyaan lagi Dok. Ini apa semua orang bisa di bleaching giginya, Nah, bisa itu. kinclong? Mungkin ada batasan usia nggak? Ya, jadi pada pasien anak-anak dan dewasa muda ya, yang mana itu jaringan pulpa itu berisi pembuluh darah dan sarafnya masih lebar. Nah itu apabila kalau dilakukan perawatan bleaching ditakutkan malah akan mengiritasi jaringan pulpa itu. Jadi tidak direkomendasikan perawatan bleaching pada gigi anak-anak dan dewasa muda, seperti itu. Kemudian pada pasien yang mempunyai alergi dengan bahan bleaching, itu juga tidak direkomendasikan. Caranya tahu alergi itu gimana Dok? Nah, karena bahan bleaching itu kan kandungannya hidrogen peroksida. Biasanya kalau orang-orang yang sering, kan hidrogen peroksida kan nggak hanya di bahan bleaching ya Mbak, ada yang dipakai untuk pengecatan rambut. Ya Bleaching mungkin rambut dengan juga bisa gitu ya, menggunakan bahan yang mungkin kalau ada riwayat-riwayat penggunaan hidrogen peroksida yang menimbulkan reaksi alergi, mungkin bisa diinformasikan ke kan dokter kadang-kadang kita giginya. kalau misalnya cat gitu suka gatal-gatal Iya. terus perih gitu kan, itu kan berarti kita Atau nggak mungkin dicoba cocok. dulu satu gigi Dok. Ini Atau juga kira-kira bisa tes sensitivitas tes ya, sensitivitas Ada juga ya? skin tes bisa. gitu juga bisa. Oke. Jadi semuanya bisa dikonsultasikan dulu ya Dok ya? Ya. Oke. Kemudian juga pada kasus yang tadi yang kalau karies parah gigi depan banyak lubang giginya itu juga nggak bisa, atau juga banyak tumpatannya, tambalannya itu juga tidak bisa karena tambalan dan tumpatan tidak bisa diputihkan dengan perawatan bleaching. Oke. Gitu. Ya baik, nah seberapa sering sih boleh bleaching gigi Dok? Nanti Dok jawabnya. Nanti ya. Kita break dulu nih ya untuk pemirsa di Oke. rumah, jangan kemana-mana. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah menumpuk di sini, juga buat pemirsa yang mau
tanya melalui telepon. Kita saksikan dulu, ini ada modern dance. Ini dari mahasiswa kedokteran Unsud yang saat sekarang juga sedang menjalani pendidikan koas di RS GM ya. Ada Reza Irian Rama, dia juga finalis dari Indonesia Got Talent tahun 2014 dan juga kemarin juara 1 di Modern Dance Basic juga. Kita lihat sama-sama. One day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days seem so dark. The moon, the stars, and nothing with them. Told me not to cry.